Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pemirsa yang saya muliakan, kita beri judul santapan rohani kita pada saat ini, yaitu syarat belajar. Syarat belajar. Menurut Imam Zarnuji, di dalam kitab Ta'alim Muta'alim ada 6 syarat belajar itu. Yang pertama, kata beliau, itu zukaun, bijaksana. Apa itu bijaksana? Bisa diartikan sebagai keinginan meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahkan lebih dekat kepada keadaan arif. Yang kedua, al-hirsu, ada motivasi di dalam diri untuk menuntut ilmu, baik secara eksternal maupun internal. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Wajib itu hukumnya. Yang ketiga, syarat untuk menuntut ilmu itu harus wastobar, sobar. As-sabru kasibri. Sobar itu seperti jadam Arab, pahit tapi buahnya manis. Kita kan barangkali ingat dengan kisah seorang alim yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar anak batu. Dia belajar di madrasah gurunya, tidak dapat pelajaran, tidak masuk ke dalam otaknya. Lalu pulang, minta izin pulang kepada gurunya. Di perjalanan turun hujan lebat, berteduh dalam gua. Di depan gua itu ada air yang menetes ke atas batu. Air yang begitu tetesannya bisa membuat batu itu jadi lengkung. Akhirnya dia mikir, otak saya kalau dipaksakan, air yang tetesannya saja bisa membuat batu jadi lengkung, apalagi otak saya. Dia balik ke madrasahnya, dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya menjadi seorang ulama terkenal. Jadi sabar itu memang pahit, hasilnya manis. Coba tengok pendidikan pesantren. Di sana anak-anaknya dilatih bagaimana menghargai kehidupan ini. Mereka dilatih memasak, mereka dilatih menyuci sendiri, mereka dilatih menyetrika baju sendiri. Akhirnya timbul kemandirian, diakibatkan daripada latihan itu tadi. Coba tengok anak-anak milenial zaman sekarang ini. Jangankan menyetrika, melipat bajunya saja kadang-kadang tidak mampu. Kenapa? Pendidikan penuh dengan nilai-nilai kemanjaan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya balaghah, bekal. Ini merupakan tanggung jawab orang tua. Bekal pendidikannya. Dan memang ada beberapa anak yang mereka tidak bergantung kepada orang tuanya. Baik di waktu sekolah, apalagi di waktu kuliah. Banyak anak-anak yang berhasil, mereka cuma tinggal di masjid, menjadi marbot masjid. Lulus menjadi sarjana. Bahkan ada yang sudah menjadi master. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi doktor. Kenapa?
karena mereka tidak gengsi. Mereka sadar mereka adalah orang miskin dan mereka tidak ingin karena kemiskinan terhambat maksud dan cita-cita. Berapa banyak orang kaya pergi kuliah pakai mobil mewah, tidak lulus-lulus. Mengapa? Karena mereka menganggap enteng dunia pembelajaran, yang pada akhirnya menyesal. Yang kelima, irsadul ustaz, guru yang alim. Guru yang alim, bijaksana dalam mendidik, menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dia didik, pandai melakukan asesmen dan tahu menjaga harga dirinya. Kalau guru suka meminta-minta kepada siswa, mohon maaf, berarti secara tidak langsung guru itu sudah menjual harga dirinya dengan murah. Yang keenam, tawiluz zaman, lama masa. Mendidik ini tidak seperti orang membangun jembatan, memerlukan proses. Sehingga dari masa ke masa lahirlah dari tempaan itu tadi untuk menjadi besi yang tajam. Besi tadi dibakar dengan api, setelah dibakar dipalu lagi dengan besi sehingga melahirkan ketajaman. Tidak hanya itu, setelah dipalu dengan besi lalu disiram lagi pakai air, bagaimana perasaannya itu? Kalau dibawa ke perasaan manusia, dididik, dilatih, dididik dan dilatih, dan pada akhirnya menjadi orang alim. Pendidikan merupakan pewarisan nilai kepada generasi muda kita. Justru itu penuh syarat belajar itu. Hargai guru, muliakan ahli ilmu. Karena dengan memuliakan ahli ilmu, berarti menurut Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim. Tentu banyak kesalahan yang tidak dilakukan. Tak ada gading yang tak retak-retaknya itu jadi ukiran, tak ada lautan yang tak bertambah ombaknya itu jadi hiasan.